Shalom, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Pastinya kita ada sukacita yang luar biasa karena kita adalah anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan. Kita mau terima kuasa Tuhan sebab Tuhan baik. Amin Bapak Ibu. Mari dengan semangat yang baru kita mau nyatakan pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Yeay. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, nyatakan pujian bagimu. Kami baik, kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kita mau berlari sama-sama dengan iman. Berlari sampai tujuan. Mengharapkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap apa? Kemanapun kami kan pergi, dimanapun kami berdiri, di situ ada siapa? Mujizat Tuhan. Mari berikan yang terbaik setiap pujian. Nyatakan, terima tebus dengan haleluya, dengan iman mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kita mau berlari bersama, bergandengan tangan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Apapun yang saudara kerjakan, dimanapun kami kan pergi, kemanapun ku kan di situ pasti mujizat. Nyatakan dengan iman lebih lagi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kan pergi, kemanapun kami di situ, mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat. Sekali lagi dengan iman nyatakan, di situ pasti kemenangan terjadi. Haleluya. Kami tidak bisa balas kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar. Manusia yang paling lemah Tuhan, tapi Kau begitu mencintai kami. Untuk itu terus bawa kami untuk lebih rindu lagi, dan rindu bersama dengan Engkau Tuhan. Yes Lord. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Yes. Oh Yesusku, ku mau
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Nyatakan dengan imanmu. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu. Mari jemaat angkat pujian ini. Renungkan kebaikan Tuhan. Dia setia menopang kita. Ku mau selalu bersyukur. Yes. Yeah. Kau Bapakku yang setia. Yeah. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, oh, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk baca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Dalam kesempatan ibadah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu. Berterima kasih kalau Tuhan sudah mengantar kami sampai pada hari ini. Kami boleh beribadah kepada-Mu dan saatnya kami hendak baca, dengar, dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu urapi kami semua, dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi juga setiap peralatan IT yang kami gunakan, sehingga ibadah dan pemberitaan firman di hari ini bisa berjalan dengan baik. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, segala roh-roh yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di hati dan pikiran kami, di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku, sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan pembacaan di Kejadian pasal 22 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kepercayaan Abraham diuji.
Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Demikian pembacaan di dalam Kejadian pasal 22 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Abraham adalah tokoh perjanjian dalam perjanjian lama yang memiliki iman yang sejati. Karena imannya, orang percaya menyebutnya sebagai bapa semua orang percaya. Dalam Ibrani 11 ayat 8 di sana menjelaskan bahwa karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Abraham keluar dari negerinya yaitu Ur Kasdim menuju ke tempat yang Tuhan janjikan, di mana tempat itu belum pernah diketahuinya. Tetapi perhatikan bahwa Abraham tetap berangkat hanya dengan modal iman saja. Nah, pasal ini menjelaskan lagi bahwa Tuhan mencobai atau menguji kepercayaan Abraham. Padahal Tuhan kan Maha Tahu dan Ia pasti mengetahui isi hati Abraham. Rupanya Tuhan melihat bahwa Abraham telah mulai mengasihi anaknya, yaitu Ishak, ya. Dan karena itu Tuhan mau menguji, ya, iman daripada Abraham. Nah, mari kita lihat apa tindakan Abraham dalam menghadapi ujian dari Tuhan. Yang pertama kita lihat di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Di ayat 6, lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu perhatikan, ya, kalau kita lihat di sini bahwa Abraham berjalan bersama dengan Ishak menuju tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Nah, mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepadanya dan dia menunjukkan ketaatan kepada apa yang Tuhan katakan. Nah, kita lihat bahwa tindakan Abraham dalam menghadapi ujian dari Tuhan, ia mendengarkan dan taat terhadap perintah Allah. Ia mendengarkan dan taat kepada perintah Allah. Mendengarkan artinya mendengarkan akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga untuk mendengar, dan bisa juga diartikan sebagai memperhatikan atau mengindahkan dan menuruti. Sedangkan taat artinya tunduk, patuh, dan setia. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, lalu dikatakan, lalu sahutnya, ya Tuhan, ya kan? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham dan Abraham berkata, ya Tuhan, ya kan? Nah, ini menjelaskan bahwa Abraham sungguh-sungguh mendengarkan perkataan atau perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan agar Abraham mengambil anaknya untuk dipersembahkan, ya, di ayatnya yang kedua. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa harus anaknya? Bukankah Ishak adalah anak satu-satunya Abraham?
sebagai satu-satunya ahli waris seluruh harta Abraham. Dalam ayat 2 berbunyi firman-Nya, ya kan? Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Perhatikan kata yang engkau kasihi. Artinya yang engkau paling kasihi. Berarti kalimat ini menggambarkan bahwa Abraham memiliki kasih yang lebih terhadap Ishak, anaknya itu. Mungkin karena Ishak adalah anak tunggal dan satu-satunya ahli waris harta Abraham dan yang didapatinya pada usia tuanya. Jadi ya sewajarnya kalau Abraham memberikan perhatian dan kasih yang lebih, ya kan, kasih sayang lebih terhadap Ishak. Walaupun Allah menginginkan supaya Abraham mempersembahkan anaknya itu. Untuk itulah Tuhan memakai Ishak sebagai ujian bagi ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Abraham bisa saja kecewa mendengar permintaan dan perintah Tuhan tersebut. Tetapi ia lebih memilih untuk taat dan melakukan perintah Allah dengan penuh kerendahan hati. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15 pada ayat 22 menjelaskan bahwa sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Saul melakukan tindakan yang salah. Dia melakukan kurban sembelihan bukan atas perintah Tuhan. Ia tidak sabar menantikan kedatangan Samuel untuk melakukan kurban sembelihan. Sebab pada saat itu yang bisa melakukan kurban bakaran bagi Tuhan adalah imam atau nabi. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus hidup taat, Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena hidup taat bukanlah pilihan yang harus kita pilih, tetapi hidup taat adalah perintah Tuhan yang harus ditaati dan dilakukan. Allah lebih senang melihat kita hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya daripada kita mempersembahkan kurban. Bagi Tuhan, ketaatan kita lebih penting dibandingkan dengan apapun juga. Di Wahyu pasal 14 ayat 12 di sana diberikan ketegasan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tindakan Abraham dalam menghadapi ujian dari Tuhan yang pertama, ia mendengarkan dan taat terhadap perintah Allah. Mendengar dan kemudian taat. Yang kedua, kalau kita perhatikan di ayat 7, Kejadian pasal 22, mulai dari ayat 7 bacaan kita tadi, sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Ayat 8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayatnya yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang
bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, iman adalah anugerah Tuhan. Dan di dalamnya terdiri dari unsur yaitu percaya, mempercayai, dan mempercayakan. Sedangkan pengharapan artinya sesuatu yang dinantikan, yang diharapkan untuk terjadi. Jadi iman yang berpengharapan adalah percaya kepada Allah dan mempercayakan hidup kita kepadanya sambil menantikan pertolongannya terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Ishak bertanya kepada Abraham bahwa di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Apa jawab Abraham? Saudara perhatikan. Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perhatikan jawaban Abraham merupakan kata-kata yang penuh keyakinan dan pengharapan. Abraham memiliki iman yang sejati, iman yang tidak tergoyahkan. Karena iman, Abraham tidak segan-segan untuk mempersembahkan anaknya. Ketika ia hendak mengulurkan tangannya untuk menyembelih anaknya, pada saat itu jugalah Tuhan mengetahui isi hati Abraham bahwa hidup Abraham adalah hidup yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam Alkitab terjemahan sehari-hari menjelaskan redaksinya seperti ini, sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepadaku, karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Perhatikan Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan telah mengetahui hati Abraham, bahwa ia memiliki hati yang takut akan Allah dan mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Dan hal itu memberi bukti yang mengesankan bagi Allah, sebab ia lebih memilih tunduk pada otoritas Tuhan. Karena Tuhan telah melihat semuanya itu, ia melarang Abraham untuk mempersembahkan anaknya itu, lalu memberikannya seekor domba baginya sebagai kurban bakaran pengganti Ishak. Jadi Bapak Ibu, perhatikan bahwa orang yang memiliki iman yang berpengharapan serta mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Meskipun hal itu sulit dilakukan, bahkan awalnya menimbulkan kekecewaan bagi kita, namun perlu kita yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan dan memberikan berkat-berkat-Nya tepat pada waktunya. Amin. Jadi perhatikan bahwa langkah atau tindakan yang dilakukan Abraham terhadap menghadapi ujian dari Tuhan, ya, ia memiliki iman yang disertai dengan pengharapan. Apa masalahmu hari ini? Saudara mungkin sedang berhadapan dengan ujian, tantangan, kesulitan. Saya mau katakan, mari kita mengikuti
langkah yang diambil oleh Abraham, tindakan yang dilakukan oleh Abraham dalam menghadapi ujian. Yang pertama, ia mendengarkan dan taat terhadap perintah Allah. Yang kedua, ia memiliki iman yang disertai pengharapan. Yang ketiga, ya, kita lihat ya, hasil atau dampak daripada ketaatan Abraham. Perhatikan di ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Ayat 19, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Bapak Ibu perhatikan, setelah Tuhan melihat ketaatan daripada Abraham, Tuhan tidak hanya memberikan seekor domba sebagai kurban bakaran pengganti Ishak, tetapi Tuhan menjanjikan berkat yang berlimpah, ya kan? Tuhan menjanjikan berkat yang melimpah-limpah baginya dan bagi keturunannya. Dalam janji Tuhan ada suatu jaminan yang diucapkan bagi Abraham. Katanya, ya kalau kita lihat di ayat 16, aku bersumpah demi diriku. Di ayatnya yang ke-16, aku bersumpah demi diriku sendiri. Perhatikan, sumpah ini diucapkan Tuhan terlebih dahulu sebelum mengucapkan janji-janji yang diberikan bagi Abraham dan bagi keturunannya. Jadi lihat bahwa setelah Abraham mendengar ya dan taat pada perintah Allah dan kemudian dia memiliki iman yang disertai dengan pengharapan, maka dia menerima janji berkat yang melimpah dari Tuhan. Ini hasil atau dampak dari ketaatan Abraham. Dia menerima janji berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dikatakan bahwa aku akan memberkati keturunanmu. Aku akan memberkati keturunanmu. Jadi keturunan Abraham juga diberkati. Pertanyaannya adalah, siapakah keturunannya itu? Jawabannya yaitu setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tujuan daripada sumpah yang diberikan itu adalah untuk menguatkan janji Allah, dan sumpah itu merupakan jaminan janjinya bagi Abraham bahwa ia pasti menepati janjinya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa masalahmu hari ini? Apakah engkau sedang berhadapan dengan ujian iman saat ini? Mari kita meneladani tindakan yang dilakukan oleh Abraham menghadapi ujian dari Tuhan dengan yang pertama mendengar dan taat terhadap perintah Allah. Amin. Yang kedua, memiliki iman yang disertai dengan pengharapan. Dan saya katakan tadi, setelah Abraham menunjukkan ketaatannya bahwa dia mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, maka ada dampak, ya kan? Dia menerima janji berkat yang melimpah dari Tuhan di ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ingat bahwa
tujuan daripada sumpah yang diberikan itu adalah untuk menguatkan janji Allah, dan sumpah itu merupakan jaminan janjinya bagi Abraham bahwa ia pasti menepati janjinya itu. Dan karena itu kita pun akan menerima janji Allah karena kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Yang paling penting, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita taat kepadanya. Amin, kita tunjukkan ketaatan kita. Dan di dalam hidup ini tidak ada yang kita kasihi selain Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan akal budi kita. Amin. Ya, segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kita. Maka itu saudara, ketika Tuhan menguji Abraham dengan mengambil Ishak untuk dipersembahkan, dia tidak kecewa, dia tidak menolak, ya kan? Dia tidak berdalih, dia tidak berargumen, ya kan? Tetapi dengan dia menunjukkan ketaatannya, karena dia tahu kalau Tuhan yang memberi, ya, Tuhan yang mengambil, ya, dan Tuhan sanggup untuk mengembalikan. Amin. Nah saudara, karena itu mari kita semua mengikuti tindakan yang dilakukan oleh Abraham saat menghadapi ujian dari Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang diuji, mungkin kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Tunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan. Jangan engkau malas mendengarkan firman Tuhan. Tetap engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan dan akal budimu. Amin. Bahwa tidak ada yang paling engkau kasihi selain Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan dialah segala-galanya dalam hidup kita. Kita mengasihi dia melebihi dari apapun yang ada dalam hidup kita. Amin. Dan kalau ini saudara lakukan, maka apa yang dijanjikan kepada Abraham juga menjadi bagian kita. Dan semua janji itu akan ditepati oleh Allah. Dan kita akan meraih janji Tuhan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Firman Tuhan sudah kami dengar. Kami belajar dari tindakan Abraham dalam menghadapi ujian iman. Kiranya kami pun juga diberikan kekuatan ketika kami berhadapan dengan ujian dari Tuhan. Apakah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan masih banyak lagi. Kami mau tunjukkan ketaatan kami kepada Tuhan. Kami tidak akan bersungut-sungut. Kami tetap bersuka cita dan mengucap syukur sebab kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih, dan saatnya kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami dengan limpah. Dan karena itu dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, selain kami mau mempersembahkan kurban untuk pekerjaan Tuhan. Dan karena itu hamba doa untuk setiap mereka yang memberi persembahan. Tuhan mengenal setiap hati mereka. Mereka yang memberi dengan sukacita, Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Tidak ada yang kekurangan karena mereka menopang pekerjaan Tuhan. Mereka tidak akan bangkrut, tidak akan rugi. Tetapi pemberian mereka akan memperbesar keuntungan mereka. Itu sebabnya berkati mereka semua dan kuduskan persembahan yang mereka berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Terpujilah Engkau, dan kami akan memberikan sambil kami siapkan diri kami untuk menyatu dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan, biar setiap persembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berikan dari hatimu, bukan dari jumlahnya, tapi dari setiap hati yang memberikan. Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca Bapak Ibu, bisa lewat transfer, kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Kristus. Makasih Tuhan. Sebab oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, dan setiap pemberian, setiap benih yang Bapak Ibu tabur, kami doa Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dan terus doakan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia supaya tetap eksis dalam pekerjaan Tuhan, baik itu secara on-site maupun juga online. Dan karena itu sekali lagi saya mewakili Yayasan dan juga Galilea Community of Christ menyampaikan terima kasih untuk setiap benih yang ditaburkan. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan hosti dan anggur sambil mempersiapkan elemen perjamuan kudus. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 pada ayat 23, 24 dan 25. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Baik Bapak Ibu, kalau sudah ada hosti dan anggur, mari kita berdiri dan kita ambil hosti. Saudara pegang dengan tangan kananmu dan mari kita katakan apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma,
Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman virus sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus. Kita angkat dan mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna, aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat, aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Tuhan akan memperbesar kapasitasku, kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku, apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku, pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Maka kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Tuhan bawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Dan karena itu kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Kami yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini. Dan hamba doa untuk setiap mereka yang datang beribadah. Tuhan mengenal setiap mereka. Tuhan kenal hati, pikiran mereka, apa persoalan yang sedang mereka hadapi saat ini. Ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Dan hari ini kami sudah diajarkan melalui firman Tuhan. Kami belajar dari seorang Abraham melakukan tindakan yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam menghadapi ujian. Dan karena itu berkati setiap mereka yang datang beribadah dan mereka yang sudah memberikan persembahan. Mereka memberi dengan sukacita, Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia tetap eksis dalam pekerjaan Tuhan, baik itu secara online maupun juga offline. Kami juga berdoa untuk setiap misi yang dilakukan ke daerah-daerah. Tuhan,
kiranya mempersiapkan segala sesuatu, kebutuhan-kebutuhannya Tuhan penuhi di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kesempatan beribadah pada saat ini, dan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk pemerintah yang ada, kiranya pemerintah diberikan kekuatan, diberkati untuk menyelesaikan masa pemerintahan sampai pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober nanti dilantik presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih. Indonesia tetap ada dalam rancangan Tuhan, dan karena itu kiranya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan angkat tanganmu, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Dan Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu dan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang menyaksikan dan mengikuti ibadah pada hari ini. Dan pastinya tetap ikuti setiap program kami, Jemaat GCC Galilea Community of Christ. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.